Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, suci, suci, suci. Mari kita akan datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah Engkau, memuji nama Tuhan yang ajaib. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Napas hidup yang terus Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah online ini dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang berbagian pelayanan. Baik WL, singer, pemain musik, LCD, kameramen. Semuanya ya Tuhan boleh kompak untuk melayani Tuhan. Karena Engkaulah satu-satu Allah. Sang Juru Selamat penebus dosa. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman. Yang sedang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang bepergian Tuhan melindungi. Yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Baik yang kami sengaja, yang kami pikirkan. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan. Dan Engkau Tuhan milikku. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kebaktian online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan.
Inilah doa kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita pada saat pagi hari dengan satu pujian, mulia, mulia bagi anak domba. Saya akan bacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Tiada ku ragu lagi. Bekerja
Puji Tuhan, kepercayaan kita jangan sampai ragu-ragu. Karena hanya Yesuslah penolong kita. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita di mana dan kapan saja. Saja jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang akan terulang, akan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani itu berarti membuahkan harta abadi. Dimana saja, kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Dimana saja, kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup Bapa. Dimana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup Bapa. Yang memberi hidupkah? Yang memberi hidup Bapa. Yang memberi hidup Bapa. Yang memberi hidup Bapa. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan. Saya akan bacakan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sambil perjalanan di persembahan dijalankan, kita pujikan, beri syukur, beri syukur.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sambil kita menunggu hambanya, kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hati. Shalom jemaat sidang Kristus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dan sekaligus menjadi makanan rohani kita yang menyegarkan dan menguatkan iman kita di dalam perjalanan kehidupan sebagai orang-orang percaya di tengah masa pandemi ini. Mari kita memohon Tuhan menolong kita agar kita mengerti firman-Nya dan Roh Kudus mencerahkan kepada kita. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami sampai saat ini. Engkau mempunyai rencana yang agung di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah masa pandemi dengan segala tantangan perubahan zaman. Namun Tuhan, kami tetap mau setia kepada Engkau dan kami mau menikmati firman-Mu.
Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Jelikan mata rohani kami dan teguhkan kami, iman kami melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sehati berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, Allah yang benar dan mengasihi. Allah yang benar dan mengasihi. Mari kita membaca teks firman Tuhan di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat kekasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang benar. Benar secara hakikat, status, karakter, dan pribadinya. Dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Dia adalah kasih. Kasih secara hakikat, secara status, secara karakter, dan pribadi. Jadi Allah kita adalah Allah Sang kebenaran. Allah kita adalah Sang kasih itu sendiri. Dia bukan Allah yang mengandung kebenaran. Dia dan bukan pula Allah yang mengandung kasih. Tetapi Dia sendiri adalah benar dan kebenaran. Dan Dia adalah kasih. Dan di dalam dirinya penuh dengan kasih. Sifat wataknya, sifat dasarnya, karakternya, esensinya, pribadinya adalah benar dan kasih adanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kebenaran Allah itu? Bagaimana Allah yang benar menunjukkan kebenarannya? Kebenaran Allah adalah kebenaran yang otoritatif. Kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang memiliki kuasa yang penuh. Dan tidak ada kebenaran yang benar-benar selain kebenaran diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran dirinya itu adalah kebenaran yang tiada yang lain. Kebenaran yang satu-satunya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebenaran. Akulah ego emi. Tidak ada yang lain. Aletheia, kebenaran itu. Jadi Kristus adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran satu-satunya yang merupakan pribadi Allah sendiri yang hadir dalam dunia untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Untuk menunjukkan dirinya mengasihi dan menyatakan kasihnya kepada manusia. Serta melakukan tindakannya untuk mengasihi manusia. Melalui Kristus Yesus dan seluruh keberadaan, seluruh karyanya. Allah yang benar berinisiatif dan aktif dalam tindakan kasihnya. Pribadi dan karakternya. Caranya bagaimana? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Allah yang benar dan penuh kasih dan yang adalah
benar dan kasih itu mengasihi kita, melakukan tindak kebenarannya, menunjukkan kebenarannya kepada kita. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa kebenaran Allah ditunjukkan seutuhnya dalam diri dan karya Kristus Yesus. Kebenaran Allah ditunjukkan seutuhnya dalam diri dan karya Kristus Yesus. Kenapa seutuhnya? Sebab Allah tidak memberikan sebagian. Sebab Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebenarannya adalah whole of his life. Seluruh keberadaan Allah itu merepresentasikan dirinya sebagai Allah. Dirinya adalah benar, dirinya adalah kasih. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita masih berdosa, firman Tuhan katakan, jadi kapan Allah menunjukkan kasih-Nya secara utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita masih berada dalam kehidupan dosa, hidup di dalam kegelapan. Kalau Allah adalah kasih dan Allah adalah benar, maka tentu Dia tidak akan membiarkan seluruh dunia mati binasa oleh dosa. Itu sebabnya saudara, Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di Taman Eden Allah datang mencari manusia. Tidak ada yang benar. Dan Allah datang mencari. Allah mau menyelamatkan manusia. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya dikatakan tidak ada yang benar. Hanya satu pribadi yang benar. Dan yang benar itu adalah Allah yang mutlak otoritatif. Ketika kita masih berada dalam murka Allah, Allah telah menyatakan kasih-Nya. Artinya sebelum kita mengenal Allah, masih dalam lingkup Allah marah, Allah menghukum manusia. Allah tetap mengasihi manusia. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah sifatnya, pribadinya, oknumnya, hakikatnya, esensinya, dirinya adalah kasih. Maka Dia tidak bisa tidak untuk tidak mengasihi. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengenal kasih karunia, sebelum kita mengenal Allah, Dia sudah menunjukkan dirinya. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara bisa, bukan karena saudara kebetulan dibawa oleh orang, lalu saudara kenal Tuhan Yesus. Tidak, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya, Allah yang menyatakan diri, Allah yang menunjukkan dirinya adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Maka Allah menyatakan dirinya secara utuh. Maka penulis Ibrani berkata, pada zaman dahulu Allah berulang kali menyatakan dirinya kepada manusia. Dan pada zaman akhir ini, di dalam diri anaknya Dia menyatakan diri, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam surat Roma yang kita baca ini, bahwa Allah kita menunjukkan kasih-Nya secara utuh, secara sempurna, siapa pribadinya, hakikat dirinya, bagaimana keberadaannya, dan bagaimana Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada orang-orang berdosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 6, ayat yang tidak asing bagi kita, bukan? Bahwa Dia itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kalau ada yang lain, Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia. Justru Allah tahu dan Allah sudah menyediakan, tidak ada yang lain dan tidak mungkin ada yang lain. Allah sendiri
menyatakan diri, Allah sendiri menghadirkan diri, Allah sendiri yang membuktikan diri supaya saudara dan saya mengenal sang kebenaran dan mengenal sang kasih itu. Dan dia bukan sebagai pribadi yang menunjukkan kasih saja, tetapi dia adalah pribadi yang adalah kasih. God is love, God is truth. Nah, karena itu saudara, inilah pribadi Allah, tiada duanya. Pribadi Allah yang satu-satunya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah adalah kasih. Dan di dalam dia tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa kita harus takut? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati bagi kita? Yesus sudah menunjukkan kasih Allah kepada kita di dalam dirinya. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang penuh kasih ini, dia membuktikan dirinya. Saudara kalau mengasihi, saudara harus perlu bukti. Kenyataannya mana? Saudara kalau pasang pemuda atau saudara yang sudah berkeluarga, berpacaran, aku mencintaimu. Dengan apa engkau membuktikannya? Tentu bukan hanya sekedar omongan di mulut, aku mencintaimu. Tapi harus ada bukti nyata. Bukti yang real, yang betul-betul terlihat, yang betul-betul yang dapat dialami. Nah, inilah sebabnya saudara, Allah memberikan pengertian kepada kita, pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Tentang Allah adalah pribadi yang benar. Bagaimana manusia bisa tahu dia benar? Bagaimana manusia bisa tahu dia adalah Allah yang penuh kasih? Dia membawa dirinya, dia mengambil rupa seorang manusia di dalam Kristus Yesus. Dan dia mengasihi manusia dengan mengorbankan dirinya. Murka Allah dihukumkan ke atas dirinya, ke atas diri Kristus. Anak tunggal Allah, satu-satunya anak tunggal Allah dikorbankan. Ini menunjukkan pribadi Allah yang tiada duanya untuk mengasihi saudara dan saya orang berdosa, mengasihi manusia di dalam dunia. Siapapun juga saudara, latar belakangnya, budayanya, sosialnya, budayanya, dan juga kehidupan sehari-harinya. Apapun keadaan saudara di masa lalu, Allah tetap mencintaimu. Dan dia mengasihi saudara dan saya apa adanya. Bagaimana keadaannya, dia terima. Dan dia mencintai saudara dan saya. Supaya saudara perlahan mengenal siapakah Allah itu. Allah kita bukan Allah yang jauh di sana. Dia bukan Allah yang transenden. Tetapi dia juga Allah yang imanen. Allah yang melampaui segala alam pikiran manusia. Itu Allah yang maha kuasa. Tetapi dia juga Allah yang maha hadir, yang disebut Immanuel, imanen. Di dalam diri Kristus dan hadir dalam diri saudara dan saya. Nah, itu sebabnya saudara, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai akhir zaman Tuhan Yesus menyertai kita. Itu sebabnya penting saudara, di atasnya nama Tuhan disebut di dalam dirimu. Itu sebabnya saudara penting orang percaya memiliki nama dan menyebut nama serta memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih. Dan dia tidak mungkin tidak mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mungkin tidak mengasihi orang berdosa. Karena dia adalah pribadi Allah yang penuh kasih. Dan adalah kasih dan kebenaran adanya. Yang kedua saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dan ke-11 dapat disimpulkan bahwa Allah yang benar menunjukkan kasih-Nya dengan mendamaikan manusia dengan dirinya
di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kapan ini dilakukan? Ketika manusia masih seteru dengan Allah. Sebelum saudara dan saya mengenal Kristus, dia sudah mati, dia sudah menggenapkan rencana Allah dalam dirinya. Dan murka Allah yang seharusnya dihukum turun-temurun kepada berapapun generasi keturunan manusia. Tetapi ketika murka Allah ini dipikul, ditanggung di dalam dirinya, maka saudara, segala perseteruan antara manusia dengan Allah sudah didamaikan di dalam dirinya. Untuk apa didamaikan? Supaya murka Allah tidak bernyala-nyala dan tidak ada kekekalan bagi manusia. Supaya manusia bertobat. Ketika manusia bertobat, maka manusia, saudara dan saya, mengenal dan memiliki kekekalan itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan setia kepada Dia. Ketika kita masih seteru dengan Allah, belum mengenal Allah, belum diterangi oleh Roh Kudus Tuhan, Dia sudah mengasihi kita. Makanya Dia menunjukkan dirinya. Setelah Dia menunjukkan, saudara, tentu Dia menetralisir, mendamaikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Harus ada yang dikorbankan. Saudara, kalau listrik, supaya saudara tidak langsung bersentuhan dengan listrik dan mati tersambar, mati kesetrum, maka saudara harus ada namanya stop kontak untuk menyalakannya. Dan ketika saudara sentuh stop kontak yang ada, nah stop kontak itu akan menjadi perantara, menjadi alat untuk menyalakan dan mematikan lampu, menghidupkan listrik itu. Nah saudara, di dalam Kristus Dia telah menjadi perantara untuk menetralisir hubungan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Di dalam dirinya dipikul, ditanggung, dan Dia menyucikan kita. Karena itu saudara, ketika kita diperdamaikan dengan Allah yang adalah pribadi yang benar, ada pribadi yang penuh kasih, Dia tidak menghukum manusia. Tetapi karena Dia adalah Allah yang benar, maka Dia juga adalah Allah yang pribadinya adalah kasih. Dia mendamaikan, Dia mengasihi dengan mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga murka Allah dipikul, ditanggung di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, betapa besar kasih Allah itu. Sehingga dosa seluruh dunia, segala zaman, segala abad dipikul dalam diri Tuhan Yesus. Bagi jutaan, miliaran manusia, jiwa-jiwa manusia diampuni dan diselamatkan. Jadi setelah didamaikan, supaya apa? Saudara dan saya beroleh keselamatan dalam Kristus. Didamaikan untuk memiliki keselamatan dalam Kristus. Didamaikan, setelah didamaikan mendapatkan keselamatan, supaya kita bermegah dalam anugerah. Puji Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sudah dengar Injil Tuhan. Puji Tuhan, ada yang mengangkat tangan, tanda dia percaya dan bertobat kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada yang bertobat dan dia tidak menyembah kepada penyembahan-penyembahan yang lama lagi. Puji Tuhan, dia dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saudara, dalam pelayanan kami, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan peperangan di udara, itu sudah pasti. Kuasa Tuhan mengurapi, menopang kita di dalam peperangan-peperangan rohani. Secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang dirasuk. Kuasa Tuhan berikan kepada kita. Doa dalam nama Tuhan Yesus mengusir, mematahkan kuasa kegelapan. Jangan takut, jangan gentar. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan.
Dan di dalam kebenaran itu Allah yang mengasihi dan membentuk kita supaya kita pun memiliki karakter Kristus. Penuh dengan kebenaran, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kasih untuk mengasihi jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Allah. Dan jiwa-jiwa itu adalah orang-orang di sekitar kita. Apakah dia suku, bangsa berbeda, latar belakang berbeda, orang yang waras biasa, pengetahuan yang tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, orang yang normal, orang tidak normal, orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan, saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu Allah mencintai jiwanya. Allah mengasihi dan Dia memerintahkan kepada kita pun harus mengasihi. Karena kita sudah mengalami kehidupan Kristus dan setiap hari kita harus mengalami kehidupan Kristus. Itulah murid Kristus. Itulah saudara dan saya menjadi pribadi yang menyatakan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ketika kita sudah dalam Kristus, maka saudara, kuasa Tuhan itu memenuhi kita. Kasih Tuhan memenuhi kita. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kuasa kegelapan melihat kita, mereka menjadi takut. Iblis menjadi gentar. Karena apa? Dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa usir setan. Di dalam diri kita ada firman, ada kebenaran Tuhan yang terpatrik di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan, jangan takut. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan, orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Seorang ayah ketika mendengar anaknya dihukum, dijatuhi hukuman mati. Saudara, apa yang harus dia lakukan? Dia datang ke pengadilan. Dia memohon, dia meminta supaya pengadilan tidak menjatuhkan hukuman kepada anaknya, tapi menjatuhkan hukuman kepadanya. Mengapa saudara? Karena dia begitu mencintai anaknya. Supaya anaknya itu bisa hidup dan dia dikorbankan. Dia dihukum. Akhirnya saudara, pengadilan memutuskan tidak hukuman mati, tapi hukuman seumur hidup. Dan hukuman seumur hidup itu ayahnya yang mengajukan dan memikulnya. Dan anaknya beroleh keringanan karena ada yang menjamin. Akhirnya anaknya bisa dibebaskan secara pengawasan. Dibebaskan bersyarat dan harus ada jaminan. Saudara, bukankah hal demikian juga sering terjadi? Dan inilah juga Allah tunjukkan kepada kita. Harus ada jaminan untuk pengampunan dosa manusia. Siapa yang menjamin? Siapa yang memikul dosa manusia? Kristus di dalam dirinya. Maka saudara, walaupun kita bersalah, dan tidak mungkin kita sebagai manusia itu bisa benar di hadapan Allah. Tetapi Kristus, Dia adalah Aletheia, sang kebenaran. Dan sifatnya adalah benar. Pribadinya adalah benar. Dan Dia melihat manusia tidak mungkin bisa benar. Tidak mungkin bisa hidup di dalam kebenaran. Tetapi Dia berinisiatif. Dan Dia mengangkat manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka saudara, segala hutang dosa dipikulkan dalam dirinya. Manusia yang tidak benar menjadi dibenarkan. Yang tidak mungkin benar menjadi benar. Dibenarkan oleh belas kasihan Tuhan. Di manusia tidak memikul di atas dirinya lagi di atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus sudah memikulnya, sudah menggantikan kita, menggantikan saudara dan saya. Karena itu saudara, istilah kebenaran, istilah benar di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 kita baca tadi. Kata yang dipakai itu adalah dikayo. Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan pakai kata dikaios.
Dikaios itu artinya benar. Dibenarkan. Jadi yang pribadi Allah itu adalah kebenaran, aletheia, yang pada hakikatnya adalah benar, sifatnya benar, pribadinya adalah benar, hakikatnya adalah kebenaran, dan dia membenarkan orang yang tidak benar. Sehingga orang itu sehingga disebut dengan dikaios. Yang tidak benar dijadikan benar karena yang tidak benarnya itu dihapuskan, tidak dianggap. Nah, karena itu saudara dan saya, kesalahanmu, dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Sebab Allah sudah memikulnya di atas kayu salib di dalam diri Tuhan, dalam Tuhan Yesus sudah memikul di atas kayu salib. Di dalam dirinya segala dosa saudara dan saya diampuni, dihapuskan. Saudara, ada orang berkata, Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Tidak perlu lagi kita mengaku dosa. Saudara, firman Tuhan katakan, setiap kali kamu berdosa, dan tidak mungkin kita tidak berdosa. Setiap kali kita berdosa, kita harus mengakuinya di hadapan Allah. Allah itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Ada orang berkata, saudara, Tuhan mengasihi kita sempurna, mengampuni kita segala sempurna. Bahkan dosa-dosa kita dahulu, dosa kita sekarang, dan dosa-dosa yang akan datang. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, bagi segala dosa kita. Betul. Tetapi saudara, setiap kali kita berdosa, firman Tuhan katakan, harus mengakuinya. Harus minta belas kasihan pengampunan Tuhan. Bukankah pakaian kita bukan satu kali dicuci udah selesai, udah serap, udah bersih semuanya? Betul. Satu kali cuci sudah bersih. Tapi saudara tidak boleh dipakai. Ya kan? Tidak boleh dipakai. Selamanya dia akan tetap bersih. Selamanya dia tetap akan bagus, tahan lama. Harus disimpan. Namun saudara, kita tidak mungkin menaruh pakaian itu dicuci bersih dan tidak akan pakai untuk selamanya. Kecuali dijadikan benda purbakala, museum. Itu pun bisa lapuk. Saudara, setiap hari kita mengenakan pakaian. Setiap kali kita memakainya, pasti akan kotor. Dan ketika kotor, pasti harus dicuci. Kotor, pakai, cuci, bersih, pakai, bersih, cuci, kotor. Terus berulang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang berdosa, perlu setiap kali kita jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Saudara, apa bedanya? Kita sudah berdosa dan kita jatuh dalam dosa, kita sudah disucikan, kita jatuh dalam dosa dan minta pengampunan. Ada peningkatan standar kekudusan. Walaupun kita masih berdosa, setiap hari bergelut dalam dosa, namun saudara, ada peningkatan untuk hidup lebih kudus, lebih kudus, lebih kudus, lebih kudus. Makin hari makin dimengertikan, makin hidup makin suci di hadapan Tuhan. Melihat kekafiran, melihat kejahatan, melihat dosa, melihat kemunafikan, kita makin mengikisnya, makin membenci, makin meninggalkan. Makin hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah yang setia di dalam kebenarannya. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama melihat bagaimana Paulus berkata bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk dimurkai, tetapi Dia menyelamatkan kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian juga dia berkata kepada kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Segala dosa kita telah lunas dibayar di dalam pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Allah yang benar dan mengasihi
menggenapkan seluruh rencananya di dalam karya Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus telah melaksanakannya seluruh tuntutan Allah dengan sempurna bagi keselamatan manusia, bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Gereja Sidang Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, inilah orang berdosa. Inilah anak-anak manusia memohon belas kasihan-Mu. Engkau sudah menyatakan kebenaran-Mu dan menyatakan kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan dan seterusnya, kami memiliki keselamatan yang pasti. Dan keselamatan itu harus kami pelihara. Harus kami terus bertumbuh di dalamnya. Mengenal firman Tuhan, mencintai firman-Mu agar kami semakin kuat. Kami di dalam Engkau dan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga hidup kami memancarkan kebenaran Tuhan. Hidup kami memancarkan kasih Tuhan. Merefleksikan kasih dalam sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah masa yang sulit, Engkau tetap andalan kami. Di tengah-tengah masa pandemi, Engkau sumber penghiburan dan sumber kekuatan kami. Dan kami tidak takut menghadapi varian-varian daripada COVID-19. Apapun bentuknya Tuhan, kami memiliki jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu, Gereja Sidang Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa kita lakukan sehingga kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan roti makanan untuk rohani kita. Terima kasih kami atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading mengucapkan terima kasih pada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya. Puji Tuhan, jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi lalu ditutup dengan doa persembahan, doa syafaat dan doa berkat oleh hamba-Nya. Lalu ditutup dengan amin, amin, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah yang sedang berlangsung ini. Lewat puji-pujian, lewat suasana ibadah, teristimewa adalah penyampaian firman Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang benar dan yang mengasihi kami. Karena kasih-Mulah kami umat-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini, bahkan berdosa, boleh memperoleh satu anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di Kelapa Gading ini tetap hidup di dalam anugerah kasih-Mu, supaya tetap bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja Muslim Kristus di berbagai tempat, setiap gereja lokal yang ada, baik di Sukabumi, di Bandung, Jakarta, Bogor, Perumpung, ada di Teluk Betung, di Wai Abung, Sikincau, yang ada di Tiban, Nagoya, Batam, yang di Bangka, Kalimantan, dan juga Pospei di Tangerang, serta di Curug. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh tetap berjalan, berjaga-jaga dalam iman, dalam kasih kami kepada Tuhan.
Berkati sinode kami dalam seluruh program pelayanannya, supaya boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, yang khususnya sekarang ini kembali menghadapi sebuah ancaman dari virus COVID-19 Omicron. Ya Tuhan, Jakarta semua sudah zona merah dan juga di tempat-tempat yang lain. Tetapi walaupun demikian, ajar kami tetap tenang dan berharap serta bersandar kepada Engkau, supaya kami jangan hidup dalam sebuah ketakutan, tetapi kami hidup dalam sebuah kewaspadaan. Kami tetap berjaga-jaga dalam iman percaya dan juga berjaga-jaga dalam kehidupan kami hari-hari, menggunakan prokes dan seluruh aturan-aturan pemerintah. Tuhan berkati pemerintah kami, dari pemerintah pusat daerah tetap ada sinergi untuk menjalankan GBHN garis besar haluan negara, supaya Indonesia dibawa ke arah yang lebih maju, yang lebih diberkati. Kami percaya Indonesia bisa melewati seluruh masalah yang ada ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden dan juga Wakil Presiden kami, dan juga seluruh jajaran para menteri, Tuhan menolong, memberkati, supaya kiranya mereka boleh menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan motivasi yang kuat untuk boleh melayani dan juga mengatur seluruh keberadaan Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk segala persembahan yang boleh kami bawa pada hari ini. Tuhanlah kiranya memberkati, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan juga bentuk-bentuk yang lain. Biarlah kiranya kami semua tetap setia di dalam kami boleh menyatakan iman, percaya, kasih kami, dedikasi kami melalui persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Ibadah online telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Haleluya. Amin.